Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Asari dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu buka aplikasi Dev C++. Karena di sini saya telah membuat codingnya, kita langsung saja menuju ke file. Setelah itu kita klik open. Nah, selanjutnya kita cari file yang telah kita simpan. Di sini nama file saya yaitu Mahathir MA. Kita klik open. Setelah filenya terbuka, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskannya dari baris per baris. Yang pertama itu ada include iostream. Include iostream adalah sebuah header file yang digunakan untuk input ataupun output dalam C++ programming language. Selanjutnya itu ada include conio.h. Include conio.h berfungsi agar bisa memasukkan fungsi get. Kemudian ada include string. Include string ini sendiri berfungsi sebagai penyimpanan teks. Setelah itu saya memasukkan using namespace std. Using namespace std ini berfungsi untuk memanggil fungsi. Selanjutnya saya memasukkan integer main yang berfungsi untuk variabel bilangan bulat pertama. Selanjutnya pada baris 6 diawali dengan kurung kurawal. Setelah itu saya memasukkan string username. String di sini berfungsi untuk simbol tag tertentu. Setelah itu saya memasukkan code/t menu login ndl atau nline. Code ini berfungsi untuk menampilkan tulisan di output nanti, dan /t ini berfungsi untuk tulisan agar berada di tengah, dan ndl atau nline ini berfungsi untuk mengakhiri baris. Setelah itu saya memasukkan code masukkan username. Itu berfungsi sama ya seperti yang tadi di atas untuk menampilkan tulisan di output nanti. Setelah itu ada chin username. Chin itu berfungsi untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Kemudian saya memasukkan fungsi if dan else. Di sini if username sama dengan 1, berarti jika kita memasukkan username-nya sama dengan 1, berarti username tersebut benar, dan else jika username yang kita masukkan selain dari 1 berarti salah. Selanjutnya pada baris ke-19 itu ada string password. String password ini sama saja seperti yang di atas, cuman yang membedakan ini yang di atas itu username dan yang di bawah ini password. Dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Sampai sini kita telah menyelesaikan menu login. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan menunya. Di baris ke-30 itu saya memasukkan int pilihan atau integer pilihan yang berfungsi sebagai bilangan bulat pada variabel pilihan. Selanjutnya saya memasukkan float. Float ini berfungsi untuk menyimpan nilai. Sebenarnya bisa berapa saja, namun sebagai contoh saya memasukkan float A, harga total B dan C. Selanjutnya pada baris ke-32 sampai baris ke-38 itu kita masukkan chode. Chode ini berfungsi untuk menampilkan tulisan di output nanti. Untuk pilihan menunya ini bisa diisi sesuai dengan keinginan kalian atau sekreatif kalian. Di sini sebagai contoh saya memilih menunya itu yang pertama itu ikan goreng Rp 15.000, yang kedua itu soto ayam Rp 13.000, yang ketiga itu nasi putih Rp 4.000, dan yang keempat itu exit. Exit ini nanti berfungsi untuk keluar dari output. Selanjutnya pada baris ke-39 itu ada while. While ini berfungsi untuk pengulangan. Di sini while pilihan lebih besar sama dengan 0, artinya jika kita memilih lebih dari 0 itu akan dilakukan pengulangan. Selanjutnya masukkan chode pilihan Anda 1 2 3 4. Kenapa 1 2 3 4? Karena di sini saya hanya membuat 3 menu dan 1 tombol exit. Selanjutnya chin pilihan. Nantinya kita masukkan
sesuai dengan yang kita inginkan dan mengikuti dengan integer pilihan yang telah kita buat di atas. Selanjutnya kita masukkan switch. Switch ini seperti if dan else, digunakan untuk menyatakan nilai benar atau salah. Selanjutnya kita masukkan case. Case itu berfungsi untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna benar atau salah. Misalkan di sini saya memasukkan menu pilihannya itu satu itu kan ikan goreng. Nah, selanjutnya kita masukkan juga jumlah yang ingin dipesan. Di sini misalnya saya memasukkan jumlah yang ingin dipesannya itu 2. Berarti cin A-nya itu sama dengan 2. Nah, nantinya jumlah per satu ikan gorengnya itu 15.000 dikalikan dengan jumlah yang ingin dipesan 2. Berarti totalnya itu 15.000 dikalikan dengan A atau 15.000 dikalikan dengan 2, karena A-nya itu sama dengan 2. Hal ini juga berlaku jika kita memilih menu pilihannya itu 2 ataupun 3. Selanjutnya di sini kita masukkan break. Break ini berfungsi untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Selanjutnya kita langsung lanjut saja ke case 4 karena case 2 dan case 3 itu sama seperti case 1. Nah, di sini case 4 saya memasukkan exit karena saya hanya membuat menunya itu sampai 3, yaitu berada di case 1, case 2 dan case 3 untuk menu dan case 4 itu untuk exit. Nah, di sini kita juga masukkan break. Break itu yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Fungsi dari exit sendiri ini untuk keluar dari menu pilihan nantinya pada output. Selanjutnya itu saya memasukkan default. Default ini berfungsi jika kasus atau pernyataan yang dilakukan pengguna tidak sesuai. Misalnya tadi kan saya membuat 1 sampai 4. Nah, misalkan kita masukkan 5. Nah, nanti akan keluar tulisan kode yang Anda masukkan salah. Selanjutnya kita masukkan 2 kurung kurawal tutup. Setelah itu kita masukkan gauge. Gauge ini berfungsi untuk menahan proses yang berjalan. Dan langkah terakhir kita masukkan 1 kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita akan membahas outputnya. Pertama-tama kita menuju ke compile and run, atau kita bisa klik F11. Kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Setelah selesai maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebelumnya kita telah membuat coding untuk memasukkan username itu sama dengan 1. Namun di sini saya ingin mencobanya memasukkan selain dari 1, yaitu 2. Alhasil username yang Anda masukkan salah. Begitu juga dengan password, harusnya itu kan 1. Namun di sini saya memasukkan 3. Dan ya, hasilnya password yang Anda masukkan salah. Di sini juga saya ingin mencoba tombol exit, yaitu nomor 4. Kita akan mencobanya 4 dan setelah itu kita press apapun dan hasilnya kita telah keluar dari coding. Untuk masuk lagi kita pencet F11. Setelah itu kita masukkan username yang betul, yaitu 1. Password juga kita masukkan 1 dan yang keduanya itu benar. Setelah itu saya ingin mencoba memilih menunya itu pilihan 2, yaitu soto ayam. Dan di sini akan muncul pernyataan Anda memesan soto ayam. Kemudian kita pilih jumlah porsi yang ingin dipesan, yaitu sebanyak 2. Kemudian untuk total jumlahnya itu akan dikalikan. Kita memilih soto ayam dengan harga 13.000 dan jumlah yang dipesannya itu 2. Berarti 13.000 dikalikan dengan 2, totalnya itu 26.000. Kemudian kita pencet 4 untuk keluar. Setelah itu kita pencet tombol apapun yang ada di keyboard untuk kembali ke coding. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.